Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini kita mau update harga lagi sambil gue membahas sebuah mitos yang sudah ada dari dulu ya. Kalau US turun, dolar naik. Kalau US-nya naik, dolarnya berarti pasti turun. Bener apa enggak? Kita lihat sama-sama. Let's go! Oke guys, sebelum kita mulai, buat kalian yang baru join, welcome ke channel kami, ya, channel Tukang Emas. Dan jangan lupa pencet juga tombol merahnya, ya, subscribe dulu dan bunyikan loncengnya. Kita langsung lihat harga Kim hari ini. Oke guys, harga Kim hari ini turun, ya, turun. Nanti kita lihat grafiknya. Ke angka 828.000. Kemarin itu berapa ya? 831 kayaknya. Berarti dari 833 turun 831. Nah, hari ini turun lagi Rp3.000 ke 828.000 ya. Nah, harga Antam Press 1 gram. So, sampai sekarang harganya per gram masih 1.033.000. Dan harga OBS 1 gram berada di angka 938.000. Dan seperti biasa, di bawahnya gue berikan harga-harga perhiasan dengan kadar masing-masing dan juga harga perhiasan di Taiwan, Hong Kong, dan juga di Malaysia. Semoga harga-harga ini membantu buat kalian. Dan juga sekali gue ingatkan ya, harga ini bisa berbeda. Tiap kota bisa beda, tiap toko bisa beda, dan waktu pun sangat sensitif terhadap harga emas. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau lihat ke grafiknya. So, oke guys, kita lihat grafiknya ya. Kita lihat nih. Oke, grafiknya turun lagi ya. Ini berada di apa nih? Di bagian bawah dari kotak imajinasi yang kita punya ya. Nah, kalau secara teori ini berarti ini posisi untuk membeli sebetulnya ya. Balik lagi sih sama kayak berapa nih berarti? Seminggu lalu lah ya. Seminggu lalu sempat menyentuh angka sini juga. Nah, menurut analisa gue, sementara waktu masih akan naik, kayaknya belum ada tanda-tanda yang akan melemahkan banyak gitu ya. Cuman ya balik lagi kita nggak ngerti. Tapi sekali lagi, kalaupun naik ya, kita lihat kalau naiknya itu juga banyak tahanan, terutama di garis ini ya. Ini biar kalian lihat juga. Oke, di angka 1870-an US dollar per troy ounce itu juga ada rintangan ya, belum inilah. Nah, kalau misalkan bisa naik balik ya mungkin nyampe titik itu juga. Nah, tapi kalau kita ngelihat nih di sini kan banyak gripis-gripis, apa ya gripis-gripis ya? Ulet bulunya ulet gitu ya. Jadi kan dia cuma tipis nih ya. Kalau kita lihat di yang ini ya, bagian sini itu kan badannya kecil tapi rambutnya tinggi gitu ya. Nah, sampingnya juga. Nah, kalau terjadi seperti ini memang indikasinya bakal turun dulu gitu. Jadi dia nggak kuat naik ke atas. Ya, jadi ini kalau kita ngelihat ini sebetulnya badannya tipis-tipis banget ya. Akhir-akhir ini badannya tipis-tipis, cuma ada beberapa hari aja yang penaikannya kuat. Ya, jadi masih belum menentukan arah sih, masih di situ-situ aja. Nah, gue mau mengajak kalian ngelihat sedikit nih history ya yang sudah berlalu nih ya. Gue kecilin grafiknya biar kalian tahu. Terakhir itu terjadi kenaikan seperti ini dalam emas, terus apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini ya kita ngelihat ya, ini dari tahun di sini 2009 sampai di sini tahun 2012, berarti kira-kira berapa, 3 tahun ya. Ini terjadi kenaikan drastis, ya. Kemudian kita ngelihat nih di fase dari sini, dari Agustus 2011 ya, ini ada tulisan di bawahnya ya. Agustus 2011 sampai dengan kira-kira Maret 2013, berarti 4 bulanan ya. Ini sideway. Ya, kita bisa ngelihat di sideway nih. Jadi di situ-situ aja. Setelah itu turun. Oke, turunnya banyak apa enggak? Lumayan. Kira-kira $500 ya, dari sini, dari 1600 ke titik 1060. Ini penurunannya berapa lama pertanyaannya? Penurunannya ini dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi pelan-pelan turun, pelan-pelan turun, pelan-pelan turun seperti itu. Nggak naik cepet kayak kemarin kan, naiknya kan lumayan drastis ya pada saat masa-masa corona. Tapi ini penurunannya ini kita lihat turunnya pelan-pelan. Nah, kemudian ini sideway lagi. Sideway-nya ini lama banget nih kalau kita ngelihat ya. Ini sideway-nya dari 2014 sampai 2019. Berarti dalam jangka waktu 5 tahun itu dia harganya di situ-situ aja. Nah, tapi kalau kita melihat nih, jadi misalkan kita ngelihat grafik yang sekarang, apa ada kemungkinan untuk turun? Ada, kemungkinan itu tetap pasti ada.
Tapi kalau misalkan penurunan di gold spot ya, apakah pengaruhnya bakal banyak di kimnya, di harga kimnya, di harga rupiahnya? Gue nggak bisa ngomong banyak, cuman sepertinya kalaupun turun pasti akan ada penurunan ya. Kalau gold spot ya mengalami penurunan, pasti tetap ada penurunan. Tapi kan ini diimbangi dengan US dollar ya. Kalau US dollarnya tambah mahal, ya penurunannya nggak segitu banyak gitu. Meskipun misalkan nanti turunnya sampai 1.400, 1.500 gitu, katakanlah ya. Penurunannya itu di kimnya itu mungkin nggak akan sebanyak itu, karena pasti diimbangi oleh US dollar. Nah, untuk menjawab mitos yang tadi gue sebutkan di awal, orang-orang dulu kan sering ngomong, kalau US-nya naik berarti dolarnya turun. Dan sebaliknya, kalau dolarnya naik berarti US-nya turun. Benar atau enggak? Nah, kita lihat sama-sama. Ya, di sini gue akan tambahkan satu indikator. Indikatornya itu namanya correlation. Ya, correlation coefficient. Jadi ini membaca korelasi antara dua grafik. Ya, ini akan gue isi dulu dengan XAUUSD. Nah, kita sekarang lihat grafiknya atau indeksnya dari US dollar. Indeks US dollar itu apa? DXY, DXY. Gue mau bahas sedikit dulu nih, biar kalian lihat juga. Di sini, gue melihat ada pola head and shoulder. Oke guys, di sini gue udah gambarkan pattern head and shoulder atau kepala dan bahu. Ya, ini bahu kiri, ya left shoulder, head, sama right shoulder. Nah, secara teori yang ada di buku technical analysis itu mereka selalu mengatakan kalau head and shoulder ini, pattern ini itu salah satu yang punya kekuatan pembalikan lumayan besar. Kalau nggak salah 70%-an ya. Nah, jadi kita ngelihat nih, kalau misalkan di XY-nya itu atau indeks dolarnya itu menguat, lalu bagaimana, apa yang akan terjadi dengan si gold gitu ya, dengan harga emas. Kalian lihat di bawah sini, ini adalah garis korelasi antara DXY, antara indeks US dollar dan juga ini ya, XAUUSD atau gold. Nah, kalau kita belajar di sekolahan itu, apa ya, kalau positif, kalau korelasinya positif, berarti yang satu naik, yang satu naik gitu ya. Kalau korelasinya negatif, berarti satu naik, satu turun ya. Nah, kita lihat di sini yang bagian bawah ya. Nah, kalau kita ngelihat di garis yang bawah ini ya, grafik yang bawah ini, bagian atas ini satu, mentoknya satu ya, terus minimumnya minus 1, dan kita ngelihat tengah-tengahnya ini garis netralnya atau 0. Ini nolnya, ini netralnya. Nah, kita ngelihat kan lebih banyak yang ada di bawah ya. Berarti mitos yang tadi gue sebutkan di depan itu, apakah benar US dan emas itu bolak-balik gitu ya, kalau yang satu naik, yang satu turun? Secara sejarah, kalau kita ngelihat dari titik sini, betul ya, mitosnya itu betul. Jadi kalau yang satu naik, yang satu turun. Kita melihatnya dari mana? Dari korelasinya di sini, karena korelasinya itu negatif ya, kebanyakan di area bawahnya itu. Oke, lalu apa yang akan terjadi dengan gold spotnya? Kalau tadi gue udah analisa bahwa DXY yang membentuk pattern head and shoulder, and kemungkinan besar 70% ini akan menunjukkan kenaikan. Ya kan tadinya kan US-nya turun nih, ini mau balik naik nih. Apa berarti emasnya bakal mulai turun, nggak akan menyentuh angka 2.300 atau 2.400 yang udah diprediksi sama banyak orang, banyak analis? Ya sekali lagi, kita bukan Sanayang, kita nggak ngerti. Tapi ini adalah alat untuk analisa ya, supaya kalian tahu bagaimana cara mendapatkan angka tersebut, korelasinya seperti apa, hubungannya seperti apa ya. Sekali lagi, ini hanya edukasi. Dan gue tidak akan memberikan saran apa-apa kepada kalian, selain kalau mau pegang emas, pegangnya jangka panjang. Kalau pegang jangka pendek, nanti stres sendiri. Dan sekali lagi, emas itu adalah alat untuk melawan inflasi ya. Emas itu dari dulu sampai sekarang tetap signifikan. Value-nya tetap signifikan. Harganya mungkin bisa naik, bisa turun. Tapi value-nya, value dari barang tersebut itu tetap signifikan dari dulu sampai sekarang ya. Dulu 1 kilo emas bisa buat beli rumah, sekarang pun 1 kilo emas masih bisa buat beli rumah ya. Oke ya, segitu dulu video gue hari ini. Thank you buat yang udah dengerin. Jangan lupa tinggalin jempol buat gue supaya gue tambah semangat, and komen sebanyak-banyaknya dengan #tebas. So segitu dulu guys hari ini. Thank you and see you in the next video. Bye bye.